Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Pauzia. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul dari kelompok 1. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar etika dan bisnis. Etika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, menilai perilaku manusia berdasarkan hasil tolak ukur pikiran manusia. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai satu, nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus bersikap dengan baik, hidup dengan baik sebagai manusia. Kedua, masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima. Etika disebut juga filsafat, di mana filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praksis tindakan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis sangat diperlukan karena bisnis bisa menjadi tidak etis dan ada banyak bukti bahwa pada hari ini terdapat praktik perusahaan yang tidak etis. Perusahaan beroperasi di bidang sosial dan lingkungan alam dengan kebajikan yang berhubungan dengan alam. Lingkungan sosial bisnis berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial dimanapun ia berada. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Saya akan membahas mengenai pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, etika, dan cara bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa pengertian etika dapat dibedakan menjadi 3 arti yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak, kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Pada dasarnya, etika membahas tingkah laku manusia. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Macam-macam etika ada 2. Yang pertama, etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif sendiri yaitu merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku manusia berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan pada orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, etika normatif yaitu mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan kesusilaannya, manusia menjadi norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Contohnya seperti etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan money business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Selanjutnya ada pengertian bisnis. Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang ekonomi. Kata bisnis diambil dari kata bahasa Inggris yaitu business yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simatupang, secara luas bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur atau terus-menerus.
yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, disewakan dengan tujuan mendapat keuntungan. Oke, selanjutnya di sini ada konsep bisnis dalam Al-Quran. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata tijaroh yang mencakup dua makna. Makna pertama yaitu perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang atau berjihad di jalannya dengan harta, maka itu sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna tijaroh yang kedua adalah perniagaan secara khusus yang berarti perdagangan ataupun jual beli antara manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi dengan adil di antara manusia terangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ada tujuan bisnis dalam Al-Quran. Terlepas dari makna klasifikasi tijaroh secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis di dalam Al-Quran selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup tentang jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai, maka harus atas dasar kerelaan masing-masing, dan apabila dilakukan secara non-tunai, maka ada suatu tuntutan untuk menuliskan transaksi tersebut dengan disertai dua saksi dan tidak melebihi atau mengurangi jumlah nominal yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis juga dikenal sebagai etika korporasi, adalah suatu bentuk etika terapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral atau masalah-masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Lalu ada contoh etika dalam bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama ketika berjumpa orang baru atau calon mitra kerja. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih apabila mendapatkan undangan. Dan yang ketiga, bayar tagihan atau ketika mengundang untuk suatu acara. Lalu ada contoh etika bisnis dalam Al-Quran. Yang pertama, memiliki kepribadian takwa, lalu berperilaku sidik, berperilaku adil, dan bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, menerapkan manajerial yang baik, tidak berburuk sangka dan berbuat ghibah, tidak bersumpah ketika berdagang, dan juga tidak melakukan sogok atau suap. Jadi kesimpulannya, etika merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, menilai perilaku manusia berdasarkan tolak ukur hasil pikiran manusia. Sedangkan bisnis adalah merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Etika dalam bisnis sangat penting karena dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan bisnis dengan baik. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai norma serta perilaku karyawan dan pimpinannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.